Bagaimana jika saat Anda mengarahkan fokus Anda, disitulah energi akan mengalir. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari peserta mastermind kemarin. Dia mengatakan bahwa dengan begitu banyaknya berita-berita yang menakutkan yang membuat saya stres, bagaimana saya bisa menghandle-nya dengan lebih elegan. Saya jelaskan dari sisi penelitian terlebih dahulu bahwa otak kita memang diciptakan untuk bertahan hidup, curiga akan segala sesuatu yang membuat nenek moyang kita bisa bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun. Oleh karena itu, memang secara alami otak kita akan mencari hal-hal yang membuat kita stres. Dan yang kedua dari sisi neurochemistry, ketakutan-ketakutan itu memunculkan atau men-trigger dopamin serta adrenalin. Ini kenapa film-film horor sangat laku karena membuat kita ketagihan. Oleh karena itu perlu disadari bahwa tidak ada yang salah dengan ketertarikan kita kepada hal-hal atau berita-berita yang membuat kita takut. Namun, kalau dirasa lelah dan membuat Anda tidak nyaman dalam mengisi kehidupan ini, mari kita pertimbangkan cara pandang berbeda. Yang pertama adalah dari pendekatan penelitian, ada namanya neuroplasticity, di mana dulu dikatakan otak kita berhenti untuk belajar di usia 23. Sekarang ditemukan dari sisi neuroplasticity, bahwa berapapun usia Anda, kalau Anda belajar sesuatu hal yang baru, otak kita akan ikut berkembang. Oleh karena itu, apabila Anda jago sekali untuk melihat berita-berita yang membuat Anda takut, mari didampingkan mempelajari berita-berita yang juga membuat Anda terinspirasi, seperti YouTube Berkembang Bersama. Atau Anda juga bisa mengakses kanal berita Good News from Indonesia yang menceritakan pencapaian-pencapaian dari negara kita. Dan tentunya juga disandingkan dari sisi spiritual bahwa ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam diri kita sebenarnya yang takut adalah ego kita. Oleh karena itu, kabar-kabar buruk ini yang membuat kita stres sebenarnya sedang memfasilitasi diri kita untuk mengingatkan bahwa kita itu bukan label kita, bukan ego kita, melainkan kita adalah infinite being. Kalau Anda merasa takut, itu sebenarnya Anda sedang disadarkan kalau Anda sedang berfungsi dari label Anda. Sehingga ketika rasa takut itu muncul, tolong disadari apakah aku egoku atau aku adalah infinite being. Nah, ketika Anda kembali menjadi infinite being yang mana itu adalah sejatinya Anda, level stres Anda turun, kreativitas Anda tinggi, dan Anda lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Dan seperti yang kita sudah punya bersama, keajaiban hanya akan muncul setelah kita mengambil keputusan. Oleh karena itu, satu hal yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, hati-hati dalam mengarahkan fokus Anda, karena di situ energi akan mengalir. Dan yang kedua, bagaimana jika kita diminta untuk berhenti mengkonsumsi, lebih banyak berkreasi. Karena kita lagi dikelilingi oleh informasi-informasi yang secara kualitas itu rendah, secara vibrasi rendah, karena isinya penuh dengan ketakutan. Saran dari kami Berkembang Bersama, mari kita kurangi mengkonsumsi, lebih banyak berkreasi, ekspresikan potensi unik versi Anda sambil Anda bersenang-senang, sehingga vibrasi Anda tinggi, Anda akan menarik keberlimpahan, kemudahan, dan kelancaran datang di kehidupan Anda. Asik ya, sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.